Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi sistem politik Islam dengan judul Pilar dan Prinsip Politik Islam. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Sistem Politik Islam, Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI, dan yang saya hormati seluruh teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan urutan struktur materi. Yang pertama adanya prinsip politik Islam, yang kedua materi tentang pilar politik dalam Islam, yang ketiga adalah tujuan politik dalam Islam, yang keempat orientasi sebuah kepemimpinan, dan yang terakhir kesimpulan atau bisa kita katakan penutup. Sebelum masuk kepada pembahasan, izinkanlah saya menyampaikan sedikit prolog bahwasannya orientasi utama politik dalam Islam terkait dengan masalah kekuasaan, yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia hanya dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan absolut seorang manusia atas manusia yang lainnya. Lanjut kepada pembahasan materi. Dalam literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan fikih siyasah atau fikih siyasah syariah adalah bagian dari fikih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwasannya ijma pertama yang terjadi dalam sejarah fikih para sahabat justru dalam bidang fikih siyasah, bukan fikih ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fikih dan kaidah-kaidah usul fikih disusun pada abad kedua Hijriah, para khulafaur rasyidin atau sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam agama Islam, tetapi langsung saja menerapkan dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya 4 prinsip dalam politik Islam, yaitu prinsip pertama adalah prinsip menunaikan amanat, yang dalam bahasannya prinsip ini adalah prinsip yang mengandung setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang terjadi atau yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun amanat dari sesama manusia. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip ini bukan hanya dituntut untuk sebuah golongan ataupun untuk umat Islam saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Keadilan ini memandang kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezoliman dan menegakkan keadilan. Prinsip ketiga adalah prinsip ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul dan ulil imri. Prinsip ini yaitu ungkapan alal amri merupakan fase nominal yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulu dan al-um. Ulu berarti pemilik dan al-amr berarti pemerintah. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan keadaan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Kedua makna ini sejalan karena siapa yang memiliki kekuasaan berarti ia berhak memberikan perintah. Prinsip yang terakhir adalah prinsip merujuk kepada Allah dan Rasul jika terjadi kesalahan. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadinya perselisihan atau sebuah percekcokan antara umat Islam tentang suatu, atau mereka saling menyalahkan dalam sebuah sesuatu. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik. Dikutip menurut Hasanuddin Yusuf Adan, beliau adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, mengatakan bahwasannya membahas perihal pilar yang terjadi atau pilar yang menjadi landasan dalam agama Islam, dikatakan bahwasannya politik dalam Islam harus berlandaskan kepada tauhid, risalah, dan kekhalifahan. Tanpa ketiga landasan itu, maka aktivitas politik itu akan terjebak untuk menghalalkan segala cara dengan guna mencapai sebuah tujuan. Orientasinya adalah tujuan politik dalam Islam yang pertama adanya tujuan global, yang maksudnya membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat agama Islam. Dan yang kedua, adanya tujuan khusus dan langsung terpaku pada orientasi nilai politik menegakkan Islam atau menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Pada bab pembahasan terakhir di materi ini, adanya bahasan kepemimpinan yang orientasinya kepada pemimpin dalam pemerintahan Islam dikutip dari salah satu referensi
bahwasannya prinsip keteladanan yang harus dimiliki seseorang pemimpin adalah adanya sebuah kepribadian yang religius datangnya dari hati, memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan, dan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Semua prinsip keteladanan tersebut bermuara pada kepribadian yang religius, dan inti kepribadian yang religius adalah pada keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena tanpa keyakinan, hidup ini bagaikan sehelai bulu dihembus oleh angin berkelana tanpa sebuah tujuan. Sebelum ditutup pembahasan ini mengenai pilar dan prinsip politik dalam Islam, dalam politik Islam terdiri dari 3 pilar yang telah dijelaskan. Perundangan yang harus diperhatikan, yaitu perundangan syar'i, perundangan siyasah, dan untuk kemaslahatan atau mafsadah, dan perundangan realita serta kepastian. Kemudian semua itu juga harus disertai dengan ketakwaan yang tinggi dan jauh dari hawa nafsu. Kurang lebihnya mohon maaf. Penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.